dari Forum TBM Sumbar yang bertajuk Sapo Kawan. Jadi Sapo Kawan ini merupakan program dari Forum TBM Sumatera Barat yang bertujuan sebagai sharing dan wadah ilmu bagi semua TBM yang ada di Sumatera Barat untuk berbagi praktik pengelolaan TBM yang ada di Sumatera Barat. Selanjutnya, selawat dan salam tidak bosan-bosannya kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak lupa kita mengucapkan salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ketua Forum TBM Sumatera Barat, Ayah Hasan Hasari Harhab. Selanjutnya, moderator pada malam hari ini, kemudian para narasumber yang hadir pada hari ini, dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia di acara Sapo Kawan pada malam hari ini. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Forum Taman Baca Masyarakat Wilayah Sumatera Barat kepada Ayah Hasan Hasari Harhab, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Bang Hernan yang telah memberikan membuka acara awal di Januari, namanya Sapo Kawan. Ya. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah yang telah memberikan kita banyak nikmat, salah satunya nikmat berkumpul di ruang Zoom ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan salawat yang kita berikan menjadi syafaat kita di yaumil akhir. Baik, saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber, 2 orang narasumber, 1 orang moderator, dan kepada Bang Hernan yang memulai acara ini sebagai pembawa acara. Jadi Bang Hernan ini, Hernan Pratama, adalah di pengurus pusat, pengurus wilayah ya, Sumatera Barat, adalah di bagian kesekretariatan. Nah, jadi dia membantu peran pengurus wilayah Forum TBM dalam administrasi. Dan sebelum kita, ya, saya memberikan kata sambutan, saya ingin memberikan apa sih Sapo Kawan. Sapo Kawan ini kalau dalam bahasa Minang pastinya ya halo kawan lah ya. Apa kabar? Ya menyapa kawan gitu ya. Ya jadi sebenarnya diksi Sapo Kawan ini ya agar kita ya saling bercerita, saling berbagi tentang gerakan-gerakan yang kita lakukan di rumah baca kita, berbagi praktik baik. Dan ini dilakukan secara online. Ya karena itu media yang sangat memungkinkan hari ini ya. Dia hemat, lalu kita dari jarak yang jauh juga kita bisa bertemu, berbicara, menggali ilmu gitu ya. Ya, jadi banyak hal dimudahkan dengan digitalisasi. Jadi ini adalah program ya, program ini pertemuan Sapo Kawan pertama yang di Tajah, yang diselenggarakan oleh Forum TBM Sumatera Barat ya. Kalau sebenarnya ini adalah duplikasi dari forum-forum TBM yang ada di provinsi lain. Kalau di Jawa Barat namanya Sampurasun. Nah, mereka melalui online, tetapi melalui lab IG. Ya sebenarnya ada 2 hal, bisa lab IG ataupun bisa juga melalui Zoom ya. Ya saya memilih Zoom saja. Ya tidak ada masalah ya. Kalau lab IG terkadang kalau banyak narasumbernya itu agak nge-lag gitu. Ya mudah-mudahan dengan Zoom ini bisa jernih ya, suara diterima itu jernih. Jadi apa yang kita bicarakan ini bernilai manfaat. Jadi para teman-teman TBM, Sapo Kawan itu
dilaksanakan setiap bulannya 2 kali. Di minggu kedua dan di minggu keempat. Nah, ini minggu kedua ya, Januari, dengan menghadirkan dua narasumber, satu moderator. Dan ketiga ini narasumber dan moderator ini adalah dari teman-teman TBM yang ada di Sumatera Barat. Jadi diharapkan kita punya kedekatan ya, kedekatan emosional ya, karena kita berbicara, saling kenal ya. Jadi walaupun kita mungkin tidak ketemu secara langsung ya, secara luring, tetapi setidaknya dengan media Zoom ini, Zoom meeting ini, kita bisa mengenal nih. Jadi Kak Pera yang memandu acara ini, memoderator acara ini, bisa juga saling mengenal dengan Kak Citra yang ada di Kabupaten Agam dari Ikan Sakti, lalu mungkin dengan Kak Ai yang ada di Kota Pariaman, ya. Jadi saling ngobrol, ya, saling ya kita punya mengaktualisasikan diri lah. Habis itu kita bercerita tentang apa yang kita lakukan. Jadi sebenarnya ini tidak formal-formal, ya, tapi kita mengalir. Ya, semua itu saya serahkan kepada moderator, kepada Kak Pera ya. Saya tidak cuman membuka saja, nanti Kak Pera yang memandunya. Nanti dia bercerita apa pertanyaannya itu dari Kak Pera. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini, ya, saya berharap ini yang pertama ini untuk membuat kita nih saling dekat, kita saling mengenal ya di TBM yang lain ya, apa yang dilakukan. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, ya ini satu bentuk ya, ya mungkin di sebagian kita kan mungkin untuk berbicara di depan umum ya, untuk berbicara di forum-forum itu agak malu-malu ya, ataupun apa. Nah, ini ruangnya ya. Jadi jangan malu-malu, keluarkan saja semua ekspresinya ya. Dan mudah-mudahan apa yang teman-teman lakukan di TBM-nya itu unik ya, karena setiap TBM itu unik ya. Saya lihat ada di beberapa TBM itu yang tidak dilakukan. Kalau saya nih kan ada di TBM di Rumah Bacaan Nagari itu tidak dilakukan ya, karena keterbatasan. Nah, sebenarnya bisa, tetapi dengan ada bicara, ada yang mengatakan cerita-cerita seperti itu, jadi mendapat masukan, mendapat insight ya untuk dilakukan. Ya, jadi itu tujuannya. Jadi ini mengalir saja. Mudah-mudahan ini pertemuan pertama ya. Kalau 1 bulan itu 2 kali, berarti kita kalau insya Allah kalau 12 bulan berarti kita ada 24 kali pertemuan dan ada 24 cerita-cerita tentang taman bacaan. Ya mudah-mudahan dilihat gerakan di taman bacaan itu semakin menggelora ya, semakin menyala dengan gerakan-gerakan bersama. Ya, terima kasih sebelumnya bagi kawan-kawan yang sudah bersedia untuk mengisi menjadi narasumber. Ya mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini ya, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah dan mendapatkan masukan-masukan yang banyak untuk teman-teman TBM yang mendengarkannya. Dan ini akan saya rekam, mudah-mudahan nanti saya akan upload di YouTube di Forum TBM Sumatera Barat. Mungkin itu dulu, saya gembira bisa mengadakan acara ini. Ya mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hasan selaku Ketua Forum Taman Baca Wilayah Sumatera Barat yang telah memberikan sambutan pada malam hari ini di kegiatan Sapo Kawan pada malam hari ini. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu dan tidak juga bikin molor ya, kita hadirkan pada malam hari ini moderator yaitu Kak Vera dari Rumah Baca Bunda Pasaman Barat dengan narasumber eh, Kak Ai dari TBM Lambang Kota Pariaman dan Kak Citra dari Rumah Baca Ikan Sakti Rumbis Kabupaten Agam. Untuk diskusi ini
Saya serahkan kepada Kak Vera untuk memandu acara jalan pada malam hari. Silakan Kak Vera. Terima kasih pembicara Bang Hernan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Waalaikumsalam. kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul di ruang Zoom Sapo Kawan edisi yang pertama. Salawat serta salam tak lupa kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, Bapak Ibu, terima kasih kepada Ketua Forum Ayah Hasan yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk menjadi moderator pada acara Sapo Kawan edisi pertama ini. Baiklah, pada kesempatan ini yang akan menjadi narasumber kita adalah Kak Yuliana Citra dari Rumah Baca Ikan Sakti Kabupaten Agam. Selamat malam Kakak. Kemudian yang kedua narasumber kita adalah Kak Ai Kurniasari dari TBM Lambang Kota Pariaman. Selamat malam Kak Ai. Vera, selamat malam. Baik, terima kasih Kak Ai dan Kak Citra yang sudah hadir. Baiklah, ini Bismillah ya, karena ini juga kesempatan pertama ini belajar menjadi moderator seperti kata ketua tadi. Jadi mungkin kalau ada kesalahan-kesalahan nanti mungkin sama belajar dan mohon dimaafkan. Baik, kepada Kak Citra saya pertama sekali. Kak, bisa diceritakan bagaimana sejarah awal berdirinya rumah baca yang Kakak kelola pada saat sekarang ini. Silakan Kak Citra. Oke, baik. Terima kasih, Kak Vera. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Perkenalkan, saya Citra dari Rumah Bacekan Sakti atau kita sering sebutnya Rumbis. Ya, Rumbis ini berlokasi di Desa Sungai Janiah di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Nah, awal terbentuknya Rumah Baca Ikan Sakti ini dulu karena mungkin karena dulu Citra itu suka baca ya Kak Vera ya. Jadi kepikiran pengen punya rumah baca nih, pengen punya perpustakaan dulu nih di rumah gitu. Tapi kalau seandainya punya perpustakaan di rumah berarti yang cuma bisa menikmati itu kan Citra sama adik-adik gitu. Jadi kepikiran lagi itu kayaknya bagusnya itu punyanya di lingkungan desa deh biar anak-anak di sekitar juga bisa nih menikmati buku-buku bacaan gitu. Karena kita juga akhir-akhir ini kan tahu bahwa anak-anak itu lebih fokus dengan gawai mereka masing-masing. Kayaknya mereka itu aktivitasnya pulang sekolah itu sudah di depan gawai gitu. Jadi kurang banyak waktu yang dihabiskan untuk baca atau bermain dengan teman-teman sesama mereka. Kemudian itu awalnya idenya cuma kepikiran sendiri gitu, tapi cara eksekusinya itu nggak tahu gimana gitu ya. Jadi kebetulan waktu itu Citra punya temen namanya Rina. Jadi Rina ini dari Batu Palano dan kebetulan sepupunya bikin taman baca Bintang Kecil. Nah, dari sana terus Rina ngajak nih buat ke Bintang Kecil, lihat-lihat di sana. Terus berkunjung ke Bintang Kecil, nanya-nanya sama Bang Fahmi sama Rina juga gimana sih cara bikin rumah baca, taman bacaan seperti itu. Jadi di sana sharing. Nah, habis sharing dari Taman Baca Bintang Kecil itu idenya masih dipendam sendiri, tetap masih cara eksekusinya nggak tahu bagaimana. Setelah itu curhat lagi nih sama teman. Dia kebetulan tinggalnya di Koto Hilalang dekat sini juga. Curhat lagi ke dia terus dia ngajak, oh ini ada di Biaro kok ada taman bacaan lagi katanya. Kita ke sana aja survei katanya. Terus ke sana itu namanya Balai Bako ya, yang di Biaro. Habis itu kita ke sana nanya-nanya ke anak-anak di Balai Bako gimana sih Bang cara mendirikannya, harus kemana izinnya, terus nanti kalau misalnya bukunya pengadaannya gimana gitu kan. Jadi sudah sharing di sana, tetap idenya itu disimpan sendiri dulu karena tetap nih nggak tahu cara eksekusinya gimana. Habis itu cerita-cerita ke temen lewat grup WhatsApp di grup alumni SD. Karena kan kita itu yang
tamat SD seangkatan itu sudah nggak beberapa ya yang tinggal di kampung. Udah banyak yang merantau gitu kan. Jadi sharing di grup SD, teman-teman Citra mau bikin rumah baca, idenya sudah ada, caranya gini gini gini, cuman bingung nih mau bikin sendiri gitu gimana ya. Kebetulan ada teman Citra namanya Reni, dia kerja di kantor Wali Nagari. Dia yang pertama kali respon bilang, ya udah ayo kita bikin, katanya. Bagus kok buat anak-anak di sini. Nanti buat urusan apa-apanya mau urusan ke Wali Nagari, urusan ke Jorong, urusan tempat biar Reni yang ngurus semuanya. Jadi dari sana Reni lah yang ngurusin semuanya gitu. Jadi Reni yang cari tempat buat di mana kita mendirikan rumah baca. Kebetulan ada posyandu waktu itu, yang posyandunya ini cuma dipakai 2 kali dalam sebulan. Jadi sisanya kan kosong gitu. Jadi Reni yang ngomong ke Pak Jorong, Reni yang ngomong ke Wali Nagari. Jadi akhirnya dapatlah izin bahwa kita ngadain mendirikan rumah baca ini di eh pos tersebut. Kemudian kan kita juga butuh nih kayak rak-raknya segala macam. Nah, ada lagi teman yang namanya Hendra, itu dia bilang, ya udah kalau misalnya butuh rak-rak atau apa gitu, biar dia yang menyediakan, biar dia yang bantu seperti itu. Jadi dan dari sana kita bertiga itu mulai ngadain pertemuan, mulai collab itu buat mendirikan rumah baca yang awalnya itu bukunya itu buku pribadi gitu Kak Vera sama Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita beli juga buku-buku di waktu itu masih ada Gramedia di Bukit Tinggi yang di Hoki, itu kita beli seadanya yang semampu duitnya kita gitu karena kita juga nggak banyak-banyak banget duitnya nih gitu yang sebisanya aja waktu itu. Jadi juga habis itu sempet juga dapat buku dari RBAN juga waktu itu dari Taman Baca Bintang Kecil gitu. Dari sana karena mulai udah tahu nih orang-orang gitu kan dapat bukunya juga jemput nih ke sini, jemput ke sini seperti itu. Jadi gitu Kak Vera awalnya berdiri rumah baca Ikan Sakti itu di awal tahun 2020. Jadi 2020. Baik, terima kasih Kak Citra. Sepertinya keren sekali ya dari awal nampaknya sudah langsung berkolaborasi dan kerjasama yang mantap ini dengan rekan-rekannya ya Kak Citra ya. Berarti dari 2020 ya Kak ya. Iya, betul sekali Kak Vera. Oke, mantap sekali. Rasanya keren sekali ya. Udah ada kerjasama kolaborasi yang seperti itu ya. Baik Kak Citra, kita ke Kak Ai dulu mungkin. Kak Ai mungkin masih pertanyaan yang sama. Bagaimana eh, sejarah awal atau bagaimana awal pendirian Taman Baca yang Kak Ai kelola? Silakan Kak Ai. Ya, baik. Terima kasih Kak Vera sebagai moderator dan Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan ini. Jadi saya sangat bersyukur sekali ya Bapak Ibu karena dianugerahi oleh Allah yaitu berupa kesukaan terhadap membaca buku. Karena bagi saya itu merupakan karunia yang sangat istimewa sekali karena tidak semua orang mau baca buku gitu. Kita kasih gratis saja, ada loh yang nolak gitu kan. Jadi begini Bapak Ibu, awal mulanya terbentuknya Taman Baca Masyarakat Lambang ini berangkat dari apa ya? Saya ingin orang-orang juga membaca buku begitu. Jadi saya pamer-pamerkan buku koleksi pribadi saya itu pamer-pamerkan di medsos. Kemudian saya bilang buku ini bagus loh teman-teman, silakan dipinjam gitu. Siapa yang nggak sempat minjam karena dia jagain kedai atau gimana, boleh inbox nanti saya antarkan ke alamatnya begitu Bapak Ibu. Nah, ternyata postingan-postingan saya di medsos ini, pamer-pamer buku di medsos ini, tanpa saya sadari itu telah menimbulkan simpati dari Ibu Rita namanya dari BRIN, dari Badan Riset. Nah, beliau itu simpati dengan pamer-pamer saya itu. Kemudian Bu Rita itu menginbox saya di Facebook, padahal kami belum saling kenal nih di dunia nyata, Bapak Ibu hanya kenal di Facebook aja. Bu Rita itu menginbox, Ai Ibu
mau ke rumah Ai lah, katanya kita diskusi gitu. Terus oke Bu. Terus Ibu Rita datang ke rumah, melihat-lihat koleksi buku Ai yang udah seberapa, ada sekitaran nggak sampai 40 Ibu waktu itu koleksi buku saya. Nah, Bu Rita datang ke rumah gitu kan melihat-lihat koleksi buku, terus beliau memberi donasi buku kepada saya. Waktu itu bukunya itu buku kategori buku anak-anak seperti yang kita dapatkan dari Perpusnas juga seperti ini Bapak Ibu bukunya. Buku cerita anak-anak beliau bawa sebanyak 120 eksemplar waktu itu. Nah, beliau bilang ke saya gitu, Ai, ini buku Ibu pinjemkan katanya gitu kan. Silahkan Ai kelola, Ibu pinjemkan. Misalnya Ai pergi raun-raun ke pantai, bawalah buku ini, gelar di atas tikar gitu, panggil anak-anak gitu. Terus ke Ai jalankan apa yang beliau suruh itu Bapak Ibu. Ai pergi raun ke pantai, kemudian bawa tikar, bawa buku gitu kan, panggil anak-anak. Dan anak-anak banyak yang minat gitu, minat membaca di situ. Kalau ada anak-anak yang kurang minat, Kak Ai bujuk gitu kan, didekati secara apa personal anak-anak tuh, dirayu, dibujuk, akhirnya mereka mau baca buku gitu, Kak Vera. Baik, terima kasih Kak Ai. Berarti the power of medsos ya Kak Ai ya, dengan Nah, posting gitu ya di media sosial hingga akhirnya bisa bantu buku dan seperti itu. Terima kasih Kak Ai. Mungkin, kembali ke Kak Citra tadi, Kak di Rumah Baca Ikan Sakti tadi ya, program unggulan apa yang sudah Kakak lakukan gitu, yang sudah ada terlaksana gitu. Kira-kira program unggulannya apa Kak? Mungkin bisa di-share di sini Kak. Silakan. Oke, terima kasih Kak Vera. Jadi program yang sudah ada di Rumah Baca Ikan Sakti itu pertama tentu program literasi ya Kak Vera ya, kegiatan membaca anak-anak. Tapi selain kegiatan membaca itu diselingi juga dengan kegiatan bahasa Inggris karena kebetulan Citra itu guru bahasa Inggris. Jadi waktu 2020 itu anak-anak di sini kalau SD itu kan belum belajar bahasa Inggris karena umumnya yang datang ke Rumah Baca Ikan Sakti itu range umurnya dari yang 4 tahun sampai dia kelas 6 SD yang pada umumnya. Jadi waktu itu mereka belum belajar bahasa Inggris. Jadi mereka belajar bahasa Inggris itu ketika mereka ke Rumah Baca Ikan Sakti seperti itu. Jadi mereka excited setiap minggu ke Rumbis itu karena mau belajar bahasa Inggris, nyanyi-nyanyi pakai bahasa Inggris seperti itu. Nah, selain kegiatan bahasa Inggris itu, kita juga ada kegiatan olahraga. Sebelum kegiatan olahraga itu, kita selingi dengan baca buku dulu. Nah, misalnya karena di Sungai Jani itu ada, ini Kak Vera ada kolam ya, ada tabe gitu ya di dekat masjidnya itu. Jadi sebelum kadang kan anak-anak itu pengen berenang katanya. Jadi sebelum kita berenang kita harus baca buku dulu ya. 15 menit sebelum kita berenang gitu. Jadi kita baca habis itu berenang atau misalnya eh, pagi-pagi itu kita habis mereka kan biasanya kalau pagi minggu itu ada didikan subuh dulu. Jadi habis didikan subuh itu biasanya sama Citra sama teman-teman itu diajak jogging gitu kan. Kita jogging kemana itu dibawa bukunya nanti sampai di suatu tempat itu yang jadi titik lokasi itu misalnya kita ke desa tetangga gitu kan ada juga objek wisatanya di sana. Nah di sana kita juga gelar buku kita baca di sana gitu atau misalnya kita cuma ke sawah yang ada di dekat sini kita main bola tapi setiap kegiatan olahraga yang kita lakukan kita em, kasih adik-adik itu untuk membaca buku terlebih dahulu, Kak Vera, seperti itu. Jadi nggak melulu ya kita ke Rumah Baca Ikan Sakti terus adik-adik itu disuruh baca karena kalau itu kan nanti kegiatannya monoton itu aja nanti malah adik-adiknya jadi kayak aduh mau baca lagi karena kan untuk menumbuhkan
kecintaan mereka terhadap membaca itu kan nggak harus kayak kita kasih buku terus. Kalau mereka awalnya nggak suka buku, nanti jadi malah paksaan, jadi malah nggak suka, nanti takutnya datang ke Rumbis lagi seperti itu. Jadi memang ada kegiatan setiap minggunya itu yang kalau nggak bahasa Inggris ya kegiatan olahraga seperti yang Citra sebutkan tadi. Gitu Kak Vera. Oke, terima kasih Kak Citra. Jadi bagus ya, jadi ada acara olahraga gitu mungkin ya. Jadi kita variasikan ya supaya anak-anak memang tidak hanya sekedar pergi meminjam buku, pergi membaca buku gitu ya. Berarti ada kegiatan yang kita unggulkan gitu ya Kak. Terima kasih Kak Citra. Kita eh, kepada Kak Ai gitu. Kak Ai, kalau di rumah baca apa Taman Baca Masyarakat Lambang, apa program unggulan yang sudah Kak Ai laksanakan gitu? Silakan Kak Ai. Baik, Kak. Kalau untuk program unggulan itu kami pernah membuat buku antologi cerpen bersama anak-anak remaja, Kak Pera. Jadi Iya, Kak. dengan adanya membuat antologi cerpen itu mau tidak mau tentu kan harus membaca gitu. Kalau pengen tulisannya bagus kan harus membaca. Jadi anak-anak remaja yang Kak Ai ajak ke sini itu membaca dulu gitu. Pera. Berarti ada nubar gitu ya Kak Ai ya, nulis Ya, bareng gitu ya, betul. ada buku antologinya sudah kami terbitkan. Walaupun itu hanya untuk kalangan kami dulu, bukan untuk disebarluaskan dulu Kak Pera. Oh, keren Kak. Berarti masih apa ya, cetak terbatas seperti itu ya Kak ya. Terbatas untuk para penulisnya aja dulu bukunya. Iya, Gitu. iya, iya. Hmm. Jadi kegiatan nulis bareng gitu Kak. Mungkin selain itu apa yang lain saya lihat di medsos Kak Ai sering ke apa itu di mana itu Kak di kayak di Di masjid. apa di masjid. Ya mungkin bisa Kak Ai ceritakan yang seperti Jadi itu. Kak Ai melihat di masjid itu kan anak-anak rame banget itu Kak Pera. Dia mengaji kan jam 3 jadwal mengaji mereka. Tapi jam 2 itu udah pada rame datang ke masjid. Jadi ada yang lari, ada yang apa gitu. Jadi Kak Ai ada ide. Wah bagus juga nih kalau bawa buku ke sana gitu. Terus Kak Ai bawalah ke masjid buku-buku itu. Digelar di teras masjid. Itu mereka baca gitu. Itulah Kak Pera. Oh ya, kayak program Bukalapak Kak Ai itu apakah memang direncanakan setiap minggu atau bagaimana Kak Ai? Kalau yang ke masjid, karena Kak Ai sekalian nemenin anak Kak Ai ngaji di masjid, ya dari hari Senin sampai Jumat, Kak Pera. Karena kan eh, ngajinya memang dari Senin sampai Jumat gitu. Kecuali kalau hari mendung, jadi Kak Ai kan nggak bawa buku, takut bukunya basah gitu. Oh iya, iya. Jadi memang setiap hari gitu Kak ya. Hmm. Eh, ini patut dicoba juga mungkin ya bagi teman-teman kita yang lain ini di rumah, bukan hanya menunggu pengunjungnya, pemustakanya, tamu-tamunya datang. Jadi mungkin kita harus buka lapak itu memang ide yang keren Kak. Mungkin nanti bisa teman-teman yang lain, yang taman bacaan yang lain juga mencoba di daerah-daerah masing-masing ya. Terima kasih Kak Ai. Oke, kita kembali ke apa? Ke Rumah Baca Ikan Sakti. Ternyata banyak ya kegiatan yang bisa kita cobakan juga. Nah, Kak Citra, bagaimana dukungan pemerintah gitu ya? Kalau tadi Kakak sudah cerita tentang wali nagari di sana gitu ya. Kalau dukungan pemerintah mungkin pemerintah terkecil seperti nagari ataupun mungkin kecamatan atau daerah, bagaimana dukungan mereka terhadap kehadiran adanya rumah baca yang di daerah mereka yang Kakak kelola. Silakan Kak Citra. Oke, terima kasih Kak Vera. Nah, untuk dukungan dari pemerintah setempat itu sangat mendukung ya Kak Vera ya, terutama dari skop terkecilnya itu kita ada Jorong. Nah, kita memang sangat berkolaborasi dengan Jorong. Contohnya itu kita pernah
karena rumah baca Ikan Sakti ini sudah pindah tempat 3 kali nih Kak Vera, kalau boleh cerita. Yang pertama itu yang di Posyandu tadi yang Citra bilang, yaitu nah karena ada beberapa kendala waktu itu, jadi cerita ke Pak Jorong gimana nih caranya kita di Posyandu itu kayaknya harus pindah gitu kan. Jadi Pak Jorong yang kasih solusi, kita pindahnya ke Balai Pemuda gitu. Jadi sempat di Balai Pemuda. Setelah itu di Balai Pemuda itu ada kendala lagi karena bocor waktu itu dan segala macam, karena juga dekat dengan dekat dengan tempat wisata yang di Sungai Janih itu, kadang anak-anak masuk ke sana terus pintunya lupa dikunci atau gimana itu, para satwa-satwa itu udah masuk gitu kan, kayak di sini kan banyak keraknya gitu, banyak monyet, jadi kadang bukunya diambil berserakan gitu, jadi kita pindah lagi yang di dekat masjid itu, insya Allah udah di sana sudah hampir setahunan. Eh, Alhamdulillahnya itu kemarin itu Pak Jorong juga bantu bikinin spanduk gitu buat kita bikin apa tuh namanya, ya spanduk buat nama Rumah Baca Ikan Sakti, biar para pengunjung, tidak hanya masyarakat di Sungai Jeni ya yang tahu bahwa ini nih Rumah Baca Ikan Sakti, tapi juga pengunjung-pengunjung, karena kan kita desa wisata gitu, Kak Vera. Jadi pengunjung-pengunjung juga tahu bahwa di Sungai Jeni itu ada rumah baca yang bisa mereka kunjungi seperti itu. Dan kemarin itu memang dari Jorong gitu yang bikin seperti itu, Kak Vera. Dan dari Wali Nagari juga, Alhamdulillah itu sangat mendukung juga gitu. Ada dapat hibah buku juga dari Nagari kan. Dan dari kalau dari pusat itu mungkin kayak hibah buku yang dari pemerintah yang kita dapat 1.000 buku kemarin itu ya Kak Vera ya. Dan itu alhamdulillah sekali adik-adik di sini itu antusias sekali dengan buku tersebut gitu. Karena hampir tiap hari itu kalau ketemu Citra itu, Kak kapan nih kita ke rumah baca? Kak kapan nih buka rumah bacanya gitu. Jadi ya, alhamdulillah Kak Vera dengan bantuan-bantuan seperti itu jadi tetap jalan gitu kegiatan di Rumah Baca Ikan Sakti. Ya, terima kasih Kak Citra. Oh ya, jadi memang harus kita apa ya, memang harus bekerja sama lah gitu ya, Ya. atau memang harus kita beritahu bahwa keberadaan kita itu ada kepada pemerintah terkecil kita dulu ya, paling tidak Jorong, Nagari atau desa tadi memang harus tahu, jangan sampai mungkin kita sibuk di medsos saja tadi ya Kak ya, ternyata eh, darinya memang harus kita bekerja sama dengan pemerintah kita. Baik, kalau ke Kak Ai, bagaimana dukungan pemerintah daerah Kak Ai, baik yang terkecil ataupun mungkin sudah sampai ke pihak kota. Mungkin Kak Ai, bagaimana bisa diceritakan Kak Ai? Dukungan dari Perpusda itu alhamdulillah sudah ada Kak Vera, karena Kak Ai yang langsung datang ke sana kan mengabarkan bahwa Kak Ai mendirikan taman baca, mereka yang mendukung. Terus ada misalnya ada donasi buku dari penulis waktu itu dari Ibu Melia. Bu Melia nanyanya itu kan melalui Perpusda. Bu, ada taman bacaan apa aja tuh di Pariaman gitu kan? Oh, ada Taman Baca Masyarakat Lambang begitu kata orang Perpusda, Bu. Kak. Nah, kalau dari dukungan dari kami kan di sini Kepala Desa Kak Vera. Iya betul. Alhamdulillah juga Kepala Desa mendukung karena Kak Ai kan datang juga ke Kepala Desa melaporkan bahwa Kak Ai membuat taman bacaan. Terus Kak Ai juga sebagaimana saran dari Bang Hasan kan buat surat domisili kepada Kepala Desa. Ya begitulah. Ya, berarti alhamdulillah ya semua memang pihak pemerintah terkecil kita, apakah itu desa atau negari memang mendukung gitu ya. Tapi memang juga kita harus memberitahu mereka ya, Kak Ai dan Kak Citra ya. Mungkin bagi teman-teman yang lain, para pengelola rumah baca lain, kalau memang belum disegerakan mungkin ya untuk mungkin melapor atau memberitahu gitu ya. Baik, mungkin masih ke Kak Ai. Kak Ai, selama mengelola rumah baca nih, mungkin ada sesuatu atau kisah inspiratif Kak Ai, apakah itu
menyedihkan ataupun yang sangat mengembirakan bagi Kak Ai selama mengelola rumah baca ini? Mungkin bisa Kak ditanya, silakan Kak. Kalau yang menyedihkan itu belum ada kisahnya, Kak. Alhamdulillah, semoga jangan ada. Ya. Yang menggembirakannya itu ya banyak gitu. Kan anak-anak datang ke sini tuh ya harus pulangnya itu harus membawa sesuatu gitu. Apakah itu dari membaca buku atau dari hafalan doa-doa yang Kak Ai suruh hafal ke mereka gitu. Begitu, Kak. Ya, jadi berarti mungkin datangnya kosong, ketika pulang mereka ada sesuatu yang dibawakan, yang diceritakan kembali kepada orang tua, misalnya gitu Kak ya. Oke, Iya, Kak. keren-keren. Mungkin terima kasih Kak Ai. Bagaimana dengan Kak Citra? Mungkin bisa berbagi cerita yang menyenangkan atau yang membahagiakan lah selama Kakak mengelola rumah baca Ikan Sakti di sana. Silakan Kak. Terima kasih Kak Vera. Alhamdulillah selama menjadi pengelola rumah baca ikan sakti ini semua kegiatannya itu insya Allah menggembirakan ya Kak Vera ya. Karena itu awalnya ketika adik-adik datang ke rumah baca ikan sakti saat pertama kali Rumbis itu dibuka, mereka itu perlu dikasih iming-iming dulu nih Kak Vera. Datang ke nanti datang baca ya ke Rumbis, nanti ada snack, nanti ada ini kita kasih iming-iming dulu kan awal-awal. Tapi setelah berjalannya waktu malah mereka nih yang nanya, yang nagih-nagih, Kak kapan nih kita ke Rumbis? Kak kapan buka Rumbis? Kak kapan nih kita jalan-jalan gitu. Itu yang bikin bahagia karena semangat mereka itu tumbuh dengan sendirinya gitu Kak Vera. Kemudian yang awalnya mereka terpaksa itu udah jadi pembaca aktif gitu. Nah, adik-adik yang dulu juga yang awalnya mereka jadi pengunjung, yang awalnya baca nih, ketika mereka sudah beranjak remaja, udah masuk ke SMP, udah masuk ke SMA, itu mereka yang sekarang mengayomi adik-adik mereka. Jadi mereka yang jadi ikut aktif gitu, menemani adik-adik mereka ketika rumah baca Ikan Sakti dibuka gitu. Jadi ganti apa itu ya? Berganti peran mereka yang awalnya jadi mereka yang baca, tapi setelah mereka beranjak ke remaja dan dewasa itu mereka yang gantian gitu, yang jadi pengurusnya gitu, Kak Vera. Ya, jadi memang kita berikan penariknya mungkin dulu ya Kak Citra, Nah, walaupun ya, hal-hal yang sederhana gitu ya, mungkin itulah yang membuat mereka selalu ingin datang dan datang gitu ya. iya. Baik, Kakak. Kemudian tadi eh, bagaimana Kak untuk dalam pengelolaan ini, Kak Citra, dan pengelolaan rumah baca ini, mungkin apakah ada yang tanya tentang bagaimana pendanaan gitu ya, dari mana ada dana untuk mengelola, ya. Yang Kemudian Kak Pei ulang tahun. apakah ada relawannya juga lagi pengelola kakak ini, pengelola rumah baca kakak ini siapa-siapa aja, bagaimana kakak mendapatkan relawannya, ceritanya Kak. Oke, terima kasih Kak Vera. Eh, tadi itu tentang pendanaan ya Kak Vera. Pendanaan. Ya, kalau pendanaan sejauh ini itu dari dana pribadi kita, Kak Vera. Jadi kita kan ada beberapa orang nih gitu. Jadi memang dari kita dulu yang itu karena kita juga kan yang paling cuma beberapa kegiatan yang kita laksanakan di sini dan keluar uangnya juga nggak banyak-banyak dan paling yang sekarang kita tiap bulan itu biaya ini biaya listrik dan itu dari kita iuran bersama gitu pengelolanya. Kemudian dari relawan itu dari adik-adik yang ada di sekitar lingkup Desa Sungai Jeni ya seperti itu. Jadi belum ada sampai ke kiataran ya selingkup rumah baca ikan sakti saja baru relawannya Kak Vera. Baik Kak, jadi memang dari yang terdekat kita dulu kira-kira begitu ya Kak. Ya. Baik, terima kasih Kak Citra. Mungkin selanjutnya kepada Kak Ai nih. Kak Ai mungkin bisa ceritakan bagaimana tentang terkait pendanaan
eh, pengelolaan taman baca KAI, kemudian juga tentang relawan ataupun keterlibatan masyarakat. Mungkin KAI silahkan berbagi ceritanya. Ya baik Kak Vera, kalau untuk pendanaan itu sama seperti Kak Citra tadi juga pakai dana pribadi gitu. Ya nggak juga banyak Kak, paling berapalah beli tepung, beli apa untuk bikin snack anak-anak yang apa ya yang sehat tapi murah gitu kan. Kita bikin sendiri seperti pempek atau cireng atau apalah yang sederhana gitu Kak. Jadi kan nggak mahal juga. Kalau untuk relawan Kak Ai sepertinya relawannya tuh gimana ya? Siapa yang mau aja lah gabung gitu. Karena Kak Ai pernah ngajakin orang, yuk jadi relawan di TBM Kak Ai yuk. Malah jawabannya berapa Kak Ai kasih saya sebulan katanya gitu. Jadi sejak itu Kak Ai kapok nggak mau cari relawan, biar aja dia yang orang-orang yang menyodorkan dirinya sendiri ke TBM ini gitu. Gitu Kak Vera. Iya, iya betul Kak. Jadi relawan itu yang memang betul rela gitu ya Kak ya. Memang harus kita rela berkorban. Mudah-mudahan walaupun mungkin sedikit atau banyaknya, mudah-mudahan dengan semua yang kita jalankan itu bernilai ibadah gitu Kakak ya, Kak Ai dan Kak. Mungkin bagaimana Kak Ai mungkin untuk pelibatan masyarakat tadi kata Kakak mungkin masih apa menunggu aja ya mungkin siapa yang mau bergabung gitu ya. Baik, Iya. seperti kata ketua kita dulu bahwasanya apa pengelola taman bacaan itu harus dengan riang gembira gitu ya kata Ayah Hasan ya. Mungkin insya Allah kita bertemu dengan anak-anak gitu ya mungkin selalu gembira gitu mungkin. Nah, selanjutnya mungkin yang ingin kita bincangkan mungkin bagaimana kolaborasi yang telah dilakukan oleh Rumah Baca Ikan Sakti dan Rumah Baca Taman Baca Masyarakat Lambang. eh, Rumah Baca apa ini? Kolaborasi itu yang pernah dilakukan, apakah sudah ada gitu yang pernah dilakukan Rumah Baca Ikan Sakti? Mungkin bisa Kak Citra berbagi di sini. Oke, baik Kak Vera, terkait dengan kolaborasi itu kita sudah berkolaborasi dengan beberapa rumah baca dan taman bacaan yang ada di Agam Timur dan Kota Bukit Tinggi. Dan di tahun 2020-2021 itu kita cukup aktif ya waktu itu dengan beberapa kegiatan. Kita gantian-gantian gitu. Bulan ini kita kegiatan di Rumah Baca Ikan Sakti, kita pernah ngadain camp literasi, kemudian di Balai Bako kita pernah ngadain camp juga. Kemudian di Taman Baca Bintang Kecil kita pernah bedah buku sama Merapi Maimbau ya. Kalau nggak salah ya Bang Hasan ya. Eh, kita pernah itu banyak kegiatan yang kita laksanakan waktu itu di Balai Baca Dendeng juga pernah. Kita banyak itu kolaborasi yang kita lakukan ya Kak Sri ya waktu itu. Ya, Eh, di dan forum TBM Agam. ya, banyak itu kegiatan yang kita lakukan kolaborasinya dengan Forum TBM Agam dan kalau misalnya untuk kolaborasi dengan pemerintah itu seperti yang Citra sebutkan di tadi itu Kak Vera dengan Jorong dan Wali Nagari setempat gitu. Untuk sejauh ini itu kolaborasi yang sudah kami laksanakan di Rumah Baca Ikan Sakti. Wah, keren banget Kak. Tadi memang saya waktu sore tadi memang baru mencari ini mana sih Rumah Baca Ikan Sakti gitu ya. Mungkin baru saya follow di Rumah Baca Bunda mengikuti Rumah Baca Ikan Sakti dan saya lihat memang banyak kegiatan yang sudah di-upload di sana ya Kak ya. Dan itu keren-keren. Ada kemahnya saya lihat gitu ya. Jadi Iya. mm, ini mungkin sebagai apa ya mungkin inspirasi buat kita yang memang harus kita lakukan gitu ya bersama. Oke, Iya. terima kasih.
Kak Citra, mungkin kita kepada Kak Ai. Kak Ai mungkin bagaimana kolaborasi yang telah Kakak lakukan dengan pemerintah daerah atau yang lainnya. Silakan Kak Ai. Kolaborasi dengan pemerintah daerah itu belum ada, Kak, karena Kak Ai melihat bagaimana ya menceritakannya. Salah pertama harus bagaimana belum terlalu tahu. Jadi Kak Ai ya apa saja yang bisa dikerjakan dulu gitu, yang sederhana yang Kak Ai bisa aja, Kak. Iya, Begitu. oke. Nah, Kak Ai memang untuk Kota Pariaman, Kak Ai memang bergerak sendiri ya, memang baru salah satunya. Memang semangat Kak Ai ya. Walaupun kata Kak Ai mungkin kolaborasinya mungkin belum ada, tapi mudah-mudahan eh, gerakan terusnya gitu ya, mungkin suatu saat nanti mendapatkan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Gitu ya. Mungkin semakin Kak Ai selalu uploadnya di media sosial gitu ya. Mudah-mudahan segera ada kolaborasi ya Kak ya. Tetap ya. semangat. Baik. Terima kasih Kak Ai. Kemudian mungkin uh, apa harapan mungkin ya. Harapan dari Kak Ai lah. Kak Ai, apa harapan Kak Ai ke depannya agar TBM yang Kak Ai kelola bisa tumbuh dan berkembang gitu. Mungkin apa harapan ke depan? Silakan Kak Ai. Ya, harapannya mendapat dukungan dari Perpusda lah begitu, Kak. Oke, mendapat dukungan dari Perpusda ya, mungkin di sini ada Perpusda yang juga yang menyimakkan nanti, atau ketua forum kita nanti mungkin yang akan menyampaikan ya Kak. Ya baik, tadi mungkin itu harapan Kak Ai ya. Baik, terima kasih Kak. Mungkin ke Kak Citra, mungkin apa harapan Kak Citra ke depannya gitu ya, untuk TBM Rumah Baca Ikat Sakti ini bisa terus tumbuh dan berkembang. Silakan Kak Citra. Oke, terima kasih Kak Vera. Harapannya tentunya itu eh, pengunjung di Rumah Baca Ikan Sakti itu meningkat. Kemudian lebih banyak buku bacaan lagi di sini yang dapat nanti dimanfaatkan oleh adik-adik. Kemudian tentunya dapat menginspirasi ya kayak adik-adik di sini, remaja-remaja di sini. Kemudian yang harapannya ini sebenarnya bukan untuk Rumah Baca Ikan Sakti saja gitu, tapi untuk mungkin dari kita yang tergabung di forum Taman Bacaan Masyarakat itu harapannya mungkin kita lebih sering collab gitu ya, seperti yang kayaknya kangen deh tahun 2020-2021 itu bener-bener banyak sekali kegiatan yang kita laksanakan gitu. Mungkin karena waktu itu kita terkendala pandemi, jadi habis itu kita udah nggak eh, ada kegiatan lagi gitu, kayak udah gimana ya mau dibilang mati suri kayaknya kita masih ada gitu ya kayaknya. Jadi harapannya tahun ini itu mungkin ya lebih sering kita collab, tidak hanya yang kalau dulu kan cuman kita di Agam Timur sama Bukit Tinggi, mungkin nanti kita bisa collab dengan yang ada di Payakumbuh, yang ada di Batu Sangkar, di Solo, dan di seluruh penjuru Sumatera Barat lah khususnya gitu Kai. Kak Vera. Oke, Ya sama terima Kai kasih. juga nanti. Siapa tahu bisa collab ya Kai ya. Iya betul-betul. Mudah-mudahan ya ini didengar langsung oleh ketua kita, apa yang bisa kita uh, ke depannya gitu ya, untuk TEBM kita mungkin apakah di kemarin itu ada bincang-bincang di grup juga untuk kemah literasi gitu ya, kita berharap juga nih benar ini, tapi ternyata habis libur pun ternyata belum ada gitu ya, mungkin memang belum perencanaan yang matang gitu ya. Nanti banyak yang bisa kita laksanakan ke depannya, agar taman bacaan kita ini makin tumbuh dan berkembang, makin dikenal oleh masyarakat, dan memang dibutuhkan dan sangat ditunggu kehadiran kita semua. Baik, terima kasih Kak Ai dan Kak Citra untuk bincang-bincang yang sangat menyenangkan ini gitu ya. Mungkin bisa kita
sapa juga teman-teman karena judulnya tadi Sapu Kawan ya Ketua yang mohon izin juga mungkin kalau ada rekan-rekan kita yang ingin eh, menyapu kawan juga apakah itu menyampaikan sesuatu mungkin bisa kita berikan waktu sedikit ya Ketua. PKI apa Kak Uni di kolom chat ada yang bertanya itu? Oh iya iya belum ada Ya, dibuka coba dari. dicek. Baik baik. Eh, baik dari di kolom chat ada dari siapa nih matanya Dharma ya TBM Rupat Belajar. Sebelumnya izin bertanya pada kakak, gerakan literasi pada dasarnya erat kaitannya dengan proses bertumbuhnya generasi khususnya di dunia pendidikan. Nah, untuk Kak Ai dan Kak Citra, bagaimana upaya yang sudah dilakukan untuk bergerak bersama dengan lembaga pendidikan terdekat mendukung gerakan literasi yang berdampak untuk generasi-generasi setempat TBM? Mungkin bisa langsung dijawab oleh Kak Ai dan Kak Citra, saya persilakan. Siapa dulu Kak? Kak Ai dulu atau Kak Citra dulu? Boleh Kak Ai aja dulu, silakan. Oke, baiklah. Terima kasih Kak Vera dan Bapak Ibu semua. Adapun gerakan literasi yang Kak Ai lakukan itu baru Kak Ai datang ke sekolah SD karena bukunya kan banyak anak-anak ya Kak Vera. Jadi bincang-bincang dengan kepala sekolahnya, ayo kita berkolaborasi Bu gitu kan supaya meningkatkan minat baca anak-anak gitu. Jadi Kak Ai datang ke sekolah dan membacakan dongeng atau apa cerita dari buku itu. Kemudian setelah itu adakan tanya jawab dengan anak-anak begitu Kak Pera. Terus anak-anak minjam buku juga gitu dan Kak Ai juga pinjamkan buku itu ke SD tersebut. Baik. Begitu Kak. Terima kasih Kak Ai, berarti memang sudah ada dengan lembaga pendidikan terdekat ya, sama ke sekolah dasar gitu ya. Baik, pertanyaan yang sama tadi kepada Kak Citra, silakan Kak Citra. Oke, terima kasih Kak Vera dan terima kasih juga Kak Dharma atas pertanyaannya. Kegiatan literasi yang sudah Citra lakukan untuk bergerak bersama lembaga pendidikan itu em, kalau untuk di sekolah-sekolah terdekat yang ada di sekitar Desa Sungai Jenih itu Citra belum datang ya karena mungkin karena kendala Citra kerja dari pagi sampai siang dan Citra kerjanya di Bukit Tinggi, jadi agak susah untuk bolak-balik nanti ke ini buat datang ke sekolah-sekolah yang ada di dekat sini dan kebetulan dua pengurus lainnya itu ada Reni sama Hendra juga kerja seperti itu. Tapi apa yang Citra lakukan adalah Citra bekerja sama dengan sekolah tempat Citra ngajar, di mana Citra itu bawa buku-buku yang ada di rumah baca ikan sakti ke sekolah, dan anak-anak di sekolah itu baca buku dari rumah baca ikan sakti dan ditaruh di perpustakaan seperti itu, Kak Vera. Dan Kak Dharma. Baik, terima kasih Kak Ai dan Kak Citra. Berarti memang ada gitu ya kegiatannya seperti Kak Citra membawa ke sekolah tempat mengajar gitu ya. Memang memberdayakan buku gitu ya Kak, selain kerjasama tadi memberdayakan buku yang kita dapatkan. Terima kasih untuk pertanyaannya dari siapa tadi? Dharma, Kak Dharma ya. Baik, mungkin selanjutnya kita ke kolom chat. Ini ada dari Ayuning Tias. Mungkin mohon izin bertanya secara langsung ya. Oh ya, ini Ayuning Tias adalah pernah berkunjung ke tempat kami. Seorang relawan dari CS Astra Foundation ya, dari Bali. Mungkin silakan Ayuning Tias. Kita beri kesempatan mungkin kan Tias. Iya, Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya, kakak-kakak yang alhamdulillah kita bisa bertemu gitu di
Zoom meeting pada hari ini. Jadi mungkin tadi sempat disampaikan sedikit oleh Ibu Vera. Mohon izin bergabung Bapak Ibu. Jadi di sini saya relawan guru dari CP Arsa Foundation. Jadi foundation yang didirikan oleh Bapak Hairul Tanjung seperti itu, dan kebetulan saat ini penempatan saya di Jorong Siparayo, Nagari Malampah gitu. Mohon izin bergabung Bapak Ibu. Jadi sebetulnya saya baru tiba di Sumatera Barat ini akhir November lalu. Jadi baru sekali gitu ya, mungkin bisa akhirnya datang gitu ke sini ke Sumatera Barat, dan pengen tahu, sebenarnya pengen bergabung gitu dengan Bapak Ibu yang memang mungkin sudah lama eh, apa ya, terjun gitu di literasi gitu, karena saya melihat ada permasalahan yang sama kurang lebih yang terjadi di penempatan saya saat ini, dan mungkin melalui ini saya izin belajar seperti itu Bapak Ibu, kira-kira bagaimana sih strateginya, mungkin nanti bisa saya terapkan juga gitu di penempatan saya gitu, kalau misalnya boleh gitu ya Bapak Ibu untuk ikut bergabung gitu. Dan mungkin pengen bertanya juga gitu, Bapak Ibu mungkin pernah ada cerita yang bisa dibagikan yang mungkin nanti bisa saya terapkan juga. Kalau boleh tahu, kira-kira apakah pernah ada strategi khusus seperti itu untuk meningkatkan apa ya, seperti awareness atau semangat di masyarakat sekitarnya gitu, yang akhirnya sama-sama mau gitu membangun rumah baca di tempat Bapak Ibu gitu. Karena mungkin dalam kasus saya kan harapannya tidak hanya saya yang gembar-gembor, ayo kita begini, ayo kita seperti ini gitu untuk anak-anak, tapi juga bisa diteruskan di ibaratnya putra-putri daerah gitu ya, mungkin ada di sini gitu. Mungkin pernah ada cerita yang serupa gitu dari Bapak Ibu, kira-kira bagaimana sih caranya pada saat itu yang mungkin bisa saya terapkan. Terus kalau boleh tahu dari Kak Citra dan Kak Ai, kalau boleh tahu berapa lama gitu waktunya eh, yang dibutuhkan sampai akhirnya mungkin awal berdiri, dan anak-anak akhirnya tertarik untuk datang sendiri gitu, karena kan butuh proses gitu mungkin untuk mengenalkan, untuk mengajak anak-anak itu datang dengan berbagai strategi dan cara-cara yang tadi disampaikan. Mungkin sebagai gambaran aja kalau boleh tahu dari pengalamannya Kak Ai dan Kak Citra, berapa lama durasi atau waktunya gitu sampai akhirnya anak-anak bisa tertarik untuk datang. Kemudian tadi saya tertarik juga dengan disampaikan Kak Ai terkait dengan pendekatan personal kepada anak-anak yang mungkin sama sekali tidak mau melirik kegiatan membaca gitu. Mungkin kalau boleh dijelaskan gimana sih caranya Kak Ai gitu untuk akhirnya melakukan pendekatan personal gitu sampai akhirnya mungkin anak yang nggak mau akhirnya tertarik untuk datang. Mungkin seperti itu, Bapak Ibu. Izin seperti itu aja Ibu Vera. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Tias. Baik, mungkin ada dari forum TBM Pasaman mungkin yang hadir di ruang Zoom kita ini, mungkin bisa ikut nanti memberikan eh, saran, mungkin masukan untuk bagaimana untuk menimbulkan awareness, kesadaran dari masyarakat sana. Mungkin karena ini Pasaman di Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, memang kami bilang terisolir gitu ya Bapak Ibu ya, sangat terisolir sekali. Jadi memang butuh mungkin perhatian, mungkin semoga nanti ada timbul nanti dari daerah sana. Baik, mungkin untuk pertanyaan dari Tias bisa kita serahkan kepada Kak Ai atau Kak Citra untuk menjawabnya tadi. Silakan Kak. Kak Citra dulu boleh? Ya, terima kasih Kak Vera dan Kak Ayuning Tias. Itu mungkin saya akan jawab ini ya, pertanyaan terakhir dari Kak Ayuning Tias yang berapa lama sih dari awal berdirinya rumah baca itu sampai anak-anak itu tertarik datang seperti itu ya. Mungkin ada sekitar 3 atau 4 bulanan ya Kak Ayuning Tias ya, karena pas awal-awal itu memang seperti yang Citra bilang tadi, anak-anak itu eh, belum tertarik nih untuk datang sendiri membaca. Jadi kita iming-imingin dulu, nanti kalau misalnya datang ke rumah baca itu kita ada snack gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, tiap minggu kan kita ada kegiatan baru tuh Kak Tias. Jadi misalnya ada game gitu, kita belajar bahasa Inggris atau kegiatan apa yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Jadi hal tersebutlah yang membuat mereka tertarik gitu
untuk datang lagi dan lagi ke rumah baca. Nah, kegiatan tersebut kan kita selingi dengan kegiatan kita harus baca dulu ya sebelum kita main game, kita harus baca dulu ya sebelum kita ngadain kegiatan ini. Jadi hal tersebut yang bikin anak-anak tertarik gitu sebelum mereka akhirnya nanya nih ke Citra, kalau Citra pribadi ya, kalau misalnya mereka ke rumah tuh, Kak, kita ke rumah bacanya kapan? Kak, kapan kakak buka rumah baca gitu. Jadi memang awal-awalnya itu butuh sekitar 3 atau 4 bulan Kak Ayuning Tias seperti itu. Baik, terima kasih Kak Citra untuk jawabannya. Mungkin dari Kak Ai, si bergabung Kak Ai. Terlempar, Kak. Oh, Ini. terlempar. Ya, Iya. ya baik, baik. Ini izin dulu nih ke gimana kita mungkin foto bareng dulu itu nih. baik-baik Ketua. Ya, bisa di ini sebelum ini nanti dilanjutin lagi Silakan. biar foto biar kita ini ya. Kalau Iya, bisa iya. dibuka apanya biar untuk jadi dokumentasi. Oke, kita ada 2 slide. Slide pertama, salam literasi. Mohon maaf Kak Ai, ini apa terlempar Bang? Oh iya, foto bareng dulu Kak. Kai. Oke, slide kedua, salam literasi. Oke, tar slide. Oke, tar ya. Oke, lanjut Kak ini. Mungkin ada ini ya beberapa pertanyaan. Kalau memang mau ditanyakan langsung kayak tadi ada di apa di kolom chat ya, kalau mau ditanyakan langsung enaknya siapa yang mau berbicara juga bisa kan gitu Bu moderator. Iya, baik. Terima kasih Ketua. Kak Ai mungkin mau menjawab dari yang ditanyakan Ayuning Tias, mungkin Kak Ai. Mohon maaf Kak Pera, waktu Kak Ayuning Tias bertanya itu Kak Ai terlempar tadi sinyalnya apa hilang timbul. Iya, iya. Oh, yang tanyakan Tias tadi berapa lama untuk pemeriksaan atau untuk menarik anak-anak tadi bisa dalam rumah bacanya untuk Kak Ai. Mohon maaf Kak Pera, suara kakak putus-putus. Baik-baik. Oke, kita dulu lanjut ke ada tadi chat selanjutnya. Izin bertanya kepada bagaimana cara kita mengukur bahwa TBM kita sudah memberikan dampak dan peningkatan literasi masyarakat. Mungkin Kak Citra bisa. Oke, terima kasih Kak Vera. Ini pertanyaan siapa ya? Pertanyaan Kak Amrullah ya. Rumah Cahaya. Ya, oke. Kak, seperti yang tadi Citra bilang, itu kalau Citra mengukur keberhasilan apakah kita sudah memberikan dampak dan peningkatan literasi di masyarakat, karena di Rumah Baca Ikan Sakti itu targetnya adalah anak-anak umur SD, TK SD ya Kak. Jadi ketika mereka sudah nanya dan mau datang ke rumah baca, Kak, kapan nih kita ke rumah baca? Kapan rumah baca dibuka? Itu bagi Citra itu adalah suatu tanda bahwa kita sudah berhasil meningkatkan kegiatan literasi di anak-anak kita. Karena kan sebelumnya mereka belum pernah pas awal-awal kan mereka tidak bertanya seperti itu karena selalu kita yang ngajak kan, adik-adik besok kita ke rumah baca Ikan Sakti ya, besok ada snack, besok ada kegiatan ini. Tapi ketika mereka sudah dengan sendirinya datang ke kita dan bertanya, Kak, yuk kita ke rumah baca, Kak, kapan sih kita ke rumah baca yang ini, Kak? Kemarin kita ke Merapi, kemarin kita ke ini. Berarti kan ada ketertarikan dari adik-adik itu sendiri untuk kegiatan literasinya, untuk kegiatan membacanya. Seperti itu, Kak Vera, kalau yang dari Citra jawabannya. Terima kasih Kak Citra, itu terima kasih atas pertanyaan dari Kak Amrullah Rumah Cahaya gitu ya. Mungkin Kak Ai bisa juga untuk menjawab pertanyaan yang ini, Kak Ai silakan. Ya, terima kasih Kak Vera. Jadi Kak Ai terinspirasi juga dari jawaban Kak Citra tadi ya. Sedangkan untuk Kak Ai sendiri, Kak Ai belum mampu untuk mengukur bagaimana apakah mereka kita sudah memberi dampak terhadap mereka, itu Kak Ai
di luar dari kuasa. Cuman Kak Ai yang bisa lakukan, inilah yang bisa saya lakukan. Begitu, semoga berdampak untuk mereka gitu Kak Vera. Baik, terima kasih. Baik. Mungkin kalau untuk karena mungkin alat ukurnya juga kita tidak tahu gitu ya, apakah alat ukur yang Iya. apa. Mungkin rasanya kalau memang anak sudah di mereka gitu, ibu kenapa nggak bawa ibu pas datang? Iya. Ibu rasanya sudah ada lah Iya. mungkin Iya. rasanya dampak dan peningkatan dari Iya. literasi itu pada masyarakat. Kita nggak tahu juga ya Kak ya, apa alat ukurnya yang tepat. Selanjutnya mungkin ini pertanyaan kepada Kak Citra dari Diana Amri CMD Bukit Bual gitu ya Kak. Mungkin bisa Kakak Citra langsung jawab, silakan Kak. Sebentar Kak Citra buka dulu chatnya. Pengelola rumah baca Ikan Sakti ada berapa orang? Digaji atau gimana? Kami terkendala di bagian relawan katanya Kak. Oke, kalau di Rumah Baca Ikan Sakti itu yang pengelola awalnya itu ada 3 orang, Kak. Kak Diana, itu ada Citra, ada Reni, sama ada Hendra. Kemudian kita dibantu oleh para pemuda sama remaja di sini. Itu ada beberapa, kalau nggak salah kita itu yang awalnya itu ada ber8, sampai sekarang sudah masih ada adik-adik yang gabung gitu kan. Untuk gajinya kita nggak digaji sama sekali Kak, karena kita emang free, emang kegiatan kerelawanan, kita meluangkan waktu, kita meluangkan tenaga dan segala macam di sini. Kemudian yang untuk relawannya juga kita dari adik-adik, dari pemuda-pemuda setempat gitu Kak. Jadi kita memang kolaborasinya di sekitaran istilahnya ya di kampung kita aja gitu, belum sampai keluar. Baik, terima kasih Kak Citra. Mungkin itu untuk jawaban dari Kak Diana ya, CMD Bukit Bual. Terima kasih Kak Diana. Mungkin nanti gimana caranya supaya bekerja sama lah gitu, mungkin mengajak pemuda tadi gitu ya. Pokoknya masyarakat di sekitar kita dulu atau paling tidak di keluarga kita dulu, keluarga terdekat kita gitu ya Kak ya. Baik, Ya. selanjutnya masih ada pertanyaan chat kita dari TB Abatasa Medan. Saya Sujana dari Medan, mungkin bisa berbagi info pengelolaan TBM-nya, apakah hanya kegiatan membaca saja di TBM atau ada kegiatan lainnya seperti apa gitu ya. Mungkin yang ini mungkin sudah kita bincangkan tadi ya, bahwanya ada program unggulan kita, mungkin ya masing-masing TBM seperti Ikan Sakti tadi ada kegiatannya dengan olahraga, jogging gitu ya Kak ya. Kemudian di TBM masyarakat Taman Baca Masyarakat Lambang tadi ada apa? Bukalapak di masjid ya, di TPA gitu ya. Nah, itu mungkin sementara untuk jawaban dari pertanyaan dari TB Abatasa Medan mungkin ya. Itu jadi tidak hanya membaca saja, bahwanya kegiatan kita itu walaupun mungkin namanya taman bacaan gitu ya ketua ya, memang harus ada program unggulan atau kegiatan yang kita rencanakan di TBM kita. Mungkin itu sementara untuk pertanyaan yang di kolom chat. Mungkin apabila masih ada teman-teman yang ingin mendiskusikan sesuatu atau memperbincangkan sesuatu, mungkin kami persilahkan karena masih ada waktu kita kurang lebih 7 menit lagi mungkin ya, dalam sesuai jadwalnya. Baik, Bapak Ibu silakan, mungkin ada teman-teman rekan-rekan dari bagian yang akan menyampaikan sesuatu, boleh kami persilakan. Kak Yosi itu, Yosi Gumala mengangkat Silakan. tangan Kak. Ya, silakan. Ya, terima kasih Kak Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ketua, saya sangat tertarik sekali dengan kegiatan kita hari ini dan sangat mengapresiasi. Cuma yang masih menjadi
unek-unek saya begini. Saya itu apa namanya awal mulanya bukan TB, awal mulanya perpustakaan pribadi, kemudian berubah menjadi perpustakaan kata apa di apa kan dari perpustakaan daerah gitu. Nah, apakah saya bergabung di sini boleh? Nah, itu yang masih jadi ragu-ragu saya dengan ber-TBM gitu. Itu mungkin itu saja, Vera. Terima kasih pengadap Pak Ketua kita di Baik, sini. Ya. ya. Terima kasih Kak Yosi, Ibu Yosi. Mungkin unek-uneknya mungkin mau dijawab langsung oleh Bapak Ketua kita. Kita persilahkan. Baik, terima kasih Uni Yosi, Kak Uni Pera. Ya, jadi untuk teman-teman semua, teman-teman taman bacaan. Jadi sebenarnya Forum TBM itu kan rumah bersama bagi para TBM. Jadi sebenarnya hanya sebagai ikhtiar ya, satu ikhtiar kita ya bahwa kita punya forum yang untuk mewadahi forum TBM. Ya ini ya kita di forum ini tidak ada, kalau forum ini sifatnya non profit ya, tidak juga menjadi bagian dari pemerintah, tidak juga menjadi bagian dari misalkan wadah swasta gitu, tidak. Tapi karena memang ya forum TBM itu pengurusnya adalah TBM. Jadi TBM yang ingin ya mereka berorganisasi, lalu mereka berbuat forum, dan akhirnya forum TBM itu terbentuk di 2005 sampai sekarang berarti sudah hampir 20 tahun ya, dan 2005 20 tahun ya. Ya jadi siapa saja yang bisa bergabung dengan forum TBM? Nah, gitu ya. Yang bisa bergabung dengan forum TBM adalah TBM. TBM itu ada dua. Ada TBM yang mandiri. TBM mandiri itu berarti seperti KAI ini, seperti Rumah Baca Ikan Sakti. Ya, ini TBM mandiri. Yang Kak Bunda Pera juga ya, Rumah Baca Bunda juga itu TBM mandiri karena tidak ada berafiliasi dengan satuan pendidikan ya yang non formal seperti PKBM gitu ya. Kalau ada PKBM atau SKB di dalamnya ada TBM, itu bisa juga TBM-nya digabungkan dengan forum TBM. Nah, ya itu. Nah, itu bisa. Yang di kita yang berbeda terkadang di masyarakat kan ada dua itu. Ada namanya TBM, lalu ada namanya perpustakaan nagari kalau di Sumatera Barat ya, atau perpustakaan desa ya. Ya sebenarnya bagi saya kalau dia memang murni perpustakaan desa, maksudnya dibentuk oleh perpustakaan desa, itu adalah lembaga desa, ya murni yang dibentuk oleh perpustakaan desa dan tempatnya itu ada di desa atau di nagari gitu ya. Nah, tetapi ada beberapa kasus ya. TBM ya, kita nih pertama mandiri dulu nih. Lalu karena ada sesuatu ya karena memang di nagarinya itu tidak ada perpustakaan desa ya atau perpustakaan nagari, akhirnya ini dicatatkan sebagai perpustakaan nagari secara administrasi ya. Kalau bagi saya itu tidak perpustakaan nagari. Itu adalah TBM sebenarnya gitu ya. Nah, jadi bisa dia daftar. Jadi tidak ada masalah itu. Kalau bagi saya tuh tidak mungkin ya pustaka milik kita sendiri ya mandiri dijadikan perpustakaan nagari, tidak mungkin karena mungkin rumah kita, teras rumah kita dijadikan perpustakaan nagari, tidak. Tapi itu kemungkinan praktik yang ya namanya praktik yang menebar lah di satu masyarakat ya, di tengah-tengah kita. Jadi saya rasa itu TBM mandiri dan itu bisa digabungkan. Nah, gitu. Jadi cuman didaftarkan oleh dinasnya saja paling didaftarkan di administrasinya saya. Tapi sebenarnya genetiknya ya itu TBM mandiri dan bisa bergabung ke dalam forum TBM.
Nah, bukan lembaga karena tidak mungkin satu TBM ya didirikan oleh pribadi lalu dijadikan perpustakaan negara. Itu saya tidak mungkin, nggak mungkin rumah kita pribadi atau teras teras rumah kita dijadikan perpustakaan nagari, tidak mungkin. Dapat tidak mau, pasti itu cuma administrasinya saja. Nah, dan itu bisa bergabung dengan forum TBM. Tapi kalau dia murni punya nagari ya, itu ada ininya sendiri, ada kelompoknya sendiri gitu. Nah, itu ya. Dan yang tadi saya lanjutkan, ada TBM mandiri ya. Lalu ada TBM namanya SKB, di bawah SKB atau PKBM itu ada TBM. Nah, itu bisa digabungkan atau ada TBM yang ada ya di bawah yayasan. Nah, itu ada TBM yang di bawah yayasan. Ya, seperti Rumah Baca Anak Nagari ya ada yayasan, lalu di bawahnya ada TBM. Yaitu untuk yayasan itu untuk membackup secara ya misalkan kita ada bantuan pemerintah karena mereka minta yayasan. Nah, itu bisa kita ajukan gitu ya. Lalu apakah TBM sanggar ya, misalkan sanggar seni atau sanggar kriya itu bisa tidak menjadi sebuah TBM? Bisa nggak digabungkan menjadi forum TBM? Bisa. Jawabannya bisa, asalkan sanggar kriya dan sanggar seni tadi ya, sanggar seni atau tari itu sanggar budaya ya, itu memiliki layanan membaca. Nah, jadi intinya yang di sini adalah layanan membaca, bahwa sebuah komunitas itu ada buku, ada rak ya. Nah, lalu dia ada layanan membacanya dinikmati, walaupun ya tadi fokusnya berbeda-beda. Ada fokusnya ke kriya, ada fokusnya ke seni, atau fokusnya ke budaya. Tetapi yang kami lihat di forum TBM, mereka ada layanan membaca. Nah, jadi itu boleh digabungkan karena ada beberapa TBM itu memang mereka fokus kepada seni budaya. Ya, tetapi di dalam sanggarnya ada pojok kecil ya, pojok buku-buku. Lalu dinikmati layanan membaca dan itu bisa digabungkan dengan forum TBM dan semua itu boleh ya. Jadi boleh untuk digabungkan. Ya mungkin itu dulu Uni Yosi. Ya, jadi jangan takut, saya rasa saya rasa tidak mungkin rumahnya dijadikan kepemilikan nagari. Tapi coba saya rasa itu administrasi saja. Ya. Ya mungkin itu dulu. Tapi lebih asik apa nih Pera, mungkin ada yang mau bicara soal gerakannya atau bagaimana ya, unek-uneknya atau apa yang ya hari ini kan udah bebas nih kan, udah acara bebas kan. Nah, jadi kita bisa berbicara panjang lebar mengenai forum TBM juga bisa, atau apa yang bisa saya jawab nanti bisa jawab, ataupun ya untuk berbicara tentang gerakannya sendiri ya. Ini ada ruang baca Rimba Bulan, bisa berbicara tentang gerakan-gerakan yang ya mereka kolaboratif. Saya cek Rimba Bulan ada bergabung dengan membuka kelas-kelas menulis ya, lalu kelas film karena di sana ada isi ya, jadi itu dimanfaatkan. Lalu ada berbicara bergabung berkolaborasi dengan ada namanya pembaco ya, pembaco buku yang di Padang Panjang ya, itu bisa cerita Bang Asep. Baik, Ketua, terima kasih atas penjelasannya. Menurut ini tadi saya pun juga membaca di media sosial tentang membaca Rimba Bulan ya. Baik kepada mungkin rumah baca Rimba Bulan, ruang baca Rimba Bulan ya. Bang Sepriyadi kami persilahkan mungkin menyampaikan sesuatu yang bisa kita simakkan bersama. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Ibu, Bang Hasan, dan semuanya Bapak Ibu pengelola TBM. Sebenarnya saya juga udah telat hadir di Zoom ini. Nah, karena memang
saya lagi editing posting kegiatan juga yang sudah kita lakukan tadi. Nah, mungkin mengenai pergerakan, ya kita intinya malam ini sharing. Nah, saya pikir tadi sekilas juga saya sudah dengar dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di TBM, termasuk dengan kendala-kendala yang terjadi. Nah, saya pikir memang yang disampaikan Bang Hasan tadi adalah kolaborasi. Nah, kolaborasi ini memang perlu sekali karena kalau kita berjalan sendiri saja itu pasti ini apa sih? Pengalaman kita kalau kita berjalan sendiri memang nggak ada ininya, apalagi di lingkungan kita kalau spesifiknya lingkungan ruang baca rimba bulan itu kita kekurangan anak-anak. Nah, jadi untuk pergerakan kita menjalin kerjasama dengan komunitas yang ada di Padang termasuk itu di luar Padang juga. Nah, namun secara program di ruang baca rimba bulan sendiri kita kan ada kelas-kelas. Nah, baik itu kelas membaca puisi, kelas musik, kelas menulis begitu juga dan lainnya. Nah, di ruang baca rimba bulan sendiri karena kita terkendala dengan lingkungan anak-anak. Nah, kita buat kerjasama dengan sekolah-sekolah yang terdekat khususnya di Padang Panjang. Nah, di Padang Panjang sendiri yang dekat sekolah yang dekat dengan ruang baca rimba bulan itu ada 2 sekolah. Meskipun memang semua sekolah itu kami coba. Nah, kebetulan saya juga guru freelance di beberapa sekolah, khususnya di Padang Panjang. Saya menjalin kerjasama dengan pihak sekolah. Nah, dari pihak sekolah sendiri, mereka sangat setuju sekali. Jika ada kegiatan-kegiatan di ruang baca rimba bulan, mereka sangat berpartisipasi jika kelas yang diadakan oleh ruang baca rimba bulan membutuhkan anak-anak dan itu sesuai juga dengan kategori anak-anak. Nah, kami bersedia. Nah, karena juga di sekolah sendiri itu kan ada apa namanya program sekolah sekarang ada P5. Nah, di P5 ini, nah jadi dari pihak kepala sekolah pernah menyampaikan bahwasannya, nah kegiatan-kegiatan di ruang baca rimba bulan sendiri seperti kelas-kelas yang ada, nah ini termasuk bagian dari P5. Nah, jadi secara pergerakan kita pun sebenarnya di awal 2018-19, 3 tahun berjalannya rimba bulan, anak-anak sebenarnya di lingkungan itu masih ada. Cuma ketika masuk 2020-21, anak-anak sudah mulai dewasa dan sudah masuk masa pubernya, jadi mau datang ke taman baca pun agak gengsi, malu. Nah, jadi akhirnya kita terkendalanya di sana. Kita sempat vakum kegiatan. Vakum tidak terlalu vakum, tetapi bisa dihitung 1-2 kegiatan kita di rimba bulan. Nah, akhirnya muncul ide untuk menjalin kerjasama dengan pihak sekolah yang ada di sekitar ruang baca rimba bulan. Nah, saya pikir secara pergerakan-pergerakan bukan hanya sebatas itu saja. Memang kami juga merekomendasikan, karena tadi kita juga baru selesai kegiatan dengan Red Alert Padang Panjang yang bekerja sama juga dengan Sumbar Membaca Nyaring, termasuk dengan Astronomi Sumbar. Nah, saya juga merekomendasikan ke kawan-kawan komunitas, misalkan ini, nah ini sepertinya ada kesempatan nih. Tadi dari narasumber kita menanyakan kira-kira ada nggak TBM yang dekat dengan kita di Pariaman. Nah, ini nanti bisa kita komunikasikan lebih lanjut di grup. Nah, jadi saya juga minta bantuan Bapak Ibu yang ada TBM-nya di Pariaman. Karena ini yang seingat saya, karena kalau udah mau mengingat TBM-nya di wilayah Pariaman, yang paling ingat itu cuma yang punya Bapak Johnson Effendi. Nah, mungkin kalau ada Bapak Ibu yang di Pariaman, mungkin saya butuh diingatkan kembali. Nanti bisa dicek di grup saja TBM apa saja di wilayah Pariaman, karena
kawan-kawan di narasumber tadi, sumber membaca nyaring sama astronomi sumber, mereka minta ini rekomendasi dong, karena kita kalau bisa mau buat kegiatan juga di yang dekat dengan kita. Ini kan kalau di Padang Panjang lumayan dekat juga karena durasi perjalanan mereka pun setengah jam lah. Nah, mungkin itu sih Bapak Ibu. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi, karena mungkin siapa tahu ada yang saya terlupakan juga yang saya sampaikan mengenai pergerakan, kita boleh diskusi lagi. Mungkin begitu saja, Bu. Terima kasih Bang Sepriyadi dari Ruang Baca Rimba Bulan ya. Berarti memang kuncinya tadi kolaborasi. Mudah-mudahan ini ada untuk Kak Ai ini ya, yang dari Kota Pariaman mungkin nanti bisa chat pribadi nanti dengan Bang Sepriyadi nantinya. Baik. Juga kami mungkin juga yang lain juga mau menerima apakah itu seperti datangnya membuat kelas atau pelatihan-pelatihan atau apa. Mungkin TBM yang lain dengan senang hati menerima gitu ya. Mungkin teman-teman rekan-rekan bisa berbagi linknya atau informasinya. Kami semua sangat senang dan menerima dengan terbuka gitu apa-apa saja yang bisa kita lakukan pokoknya untuk gerakan kita ini. Begitu ya Bapak Ibu, kalau masih ada waktu kita masih menerima. Ini harus ada waktu aja dulu, Bu. Ini sepertinya ada tambahan dari saya. Nah, maaf Bapak Ibu. Nah, mungkin saya pikir gini, kegiatan-kegiatan, nah program di TBM, saya pikir mungkin ada program yang bisa disamakan, ada juga yang tidak bisa disamakan, karena harus membaca situasi lingkungan. Nah, misalkan nih, pengalaman kita dengan TBM lain, mereka di lingkungan mereka banyak anak-anak, lalu kita pengennya juga di Rimba Bulan, pengen dong kegiatan yang banyak anak-anak juga. Tapi karena anak-anak di lingkungan ruang baca Rimba Bulan nggak ada, kita nggak bisa paksakan itu. Makanya kita harus mencari ide lain, apa kira-kira program yang bisa dikembangkan di yang istilahnya menyesuaikan lingkungan. Nah, kalau seandainya teman-teman di TBM lain, misalkan di Rimba Bulan ada diskusi buku, lalu teman-teman di sana juga pengennya seperti itu, tetapi rasanya tidak memungkinkan, ya jangan dipaksakan. Mungkin ada hal yang lain, mungkin bisa dilakukan. Nah, dan itu akan menjadi karakter TBM Bapak Ibu. Nah, jadi saya pikir begitu. Kalau seandainya, wah kami pengen juga lah seperti ini, seperti di Rimba Bulan, kita pengennya ada kelas juga. Nah, kalau rasanya tidak memungkinkan ada potensi di sana, ya saya pikir Bapak Ibu jangan dipaksakan. Seperti kemarin ada TBM Boneh kalau nggak salah yang dari Padang, itu juga berbagi pergerakan dengan teman-teman. Di sana kalau nggak salah TBM Boneh ini wilayahnya dekat pantai. Nah, saya sampaikan bahwasanya kalau pergerakan Ibu pengennya seperti Rimba Bulan itu nggak bisa juga Bu, karena apalagi di TBM Boneh sendiri Ibu sudah menyatakan Ibu di sana banyak anak-anak dan wilayah pesisir pantai juga. Nah, saya pikir Ibu punya karakter tersendiri juga di sana. Nah, saya nggak tahu nih, entah ada di sini ada TBM Boneh di sini? Nggak ada ya Bu ya. Nah, saya pikir seperti itu karena saya sendiri kampung saya atau tempat tinggal saya di Kepulauan Mentawai juga di pesisiran pantai. Nah, saya pikir mungkin ada hal yang unik, program unik yang bisa dilakukan. Nah, kalau TBM-nya saya pribadi sebenarnya yang memang saya membuka itu di Kepulauan Mentawai ada. Nah, jadi untuk program kita pun di sana memang akan terlihat berbeda jadinya dengan yang di kota. Bahwasanya kita juga ada kegiatan baik itu nyelam, bagaimana mengenal budidaya di laut. Nah, itu akan berbeda lagi dengan di kota. Jadi istilahnya kita tidak bisa menyamakan program TBM-TBM lain. Jadi harus benar-benar bisa membaca situasi. Mungkin begitu saja sih, Bu. Iya, baik. Terima kasih Bang Supriyadi. Mungkin paling tidaknya kita ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi berbagai gerakan atau kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman. Baik, terima kasih Bang.
Masih ada mungkin dari Bunda Sri, mungkin silakan Bunda. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya teman-teman. Alhamdulillah kita melihat semuanya bersemangat. Mungkin dari Bunda, betul intinya kita berkolaborasi. Tetapi kalau mungkin yang pernah berjumpa dengan Bunda misalkan di Truntung atau seperti Kak Devi di Kabupaten Agam yang CMD kita bertemunya di Sijunjung, Bunda sering berkeliling, sering berbagi, berkeliling sama kawan-kawan. Intinya ber-TBM itu adalah pertama, Bunda sering mengatakan pertama niatnya dulu. Bagaimana niat kita ber-TBM? Ingat, TBM itu kadang 1 tahun, 2 tahun mati suri. Karena apa? Pertama, dia membuka TBM itu karena dana pokir misalnya. Ya habis dana pokir ya dia habis. Kedua, dia buka TBM itu karena lomba. Habis lombanya dia habis. Jadi kuatkan di niat. Niat apa? Misalkan bagaimana ini bisa orang di kampung saya yang sibuk dengan gawe sekarang bisa berubah dengan bukunya. Yang kedua, teman-teman sekarang sudah punya base camp atau tempatnya ada. Yang ketiga, tempat itu dimanfaatkan. Teman-teman sudah punya sumber daya kita, minimal kita. Kan orang bertanya, kenapa sih Rumah Baca Anak Negari itu punya relawan? Karena apa? Karena kami berpikir, saya bekerja, ketua bekerja, yayasan bekerja. Otomatis kita harus ada yang standby, harus ada juga yang relawan. Karena rumah baca kita ini bisa dikatakan rame, pengunjungnya banyak. Buku kami alhamdulillah lebih dari 10.000. Kami sudah minjamkan buku ke kabupaten kota lain. Atau orang yang baru buka rumah baca yang sedikit bukunya minjam ke kami. Kami yang bimbing misalkan seperti itu. Karena apa? Itu namanya kolaborasi. Jadi program kita selanjutnya nomor 5-nya program. Program itu betul kata Kak Asep tadi, tergantung bagaimana kondisi kita. Seperti kami, adanya program komputer, ya kami punya komputer. Yang awalnya kami itu yayasan tuh ngajarkan komputer itu dengan 1 komputer hadiah karena saya sebagai pegiat literasi di provinsi dapat hadiah dari Kabupaten Agam. Yang kedua, laptop. Kami cuma dengan laptop. Tapi dengan kegigihan kita, akhirnya ada yang nyumbang 4 komputer. Jadi, kalau kegiatan itu betul kita lakukan. Jadi, program kita seperti kami MOU dengan sekolah-sekolah, kegiatan literasi Ramadan ke sekolah. Apakah Bunda Sri yang datang? Tidak. Itu relawan. Jadi kita juga perlu, relawan. Selanjutnya mungkin banyak kegiatan kami, kalau di waktu misalkan liburan, di kegiatan liburan misalkan. Kawan-kawan bisa melihat di media sosial, ada kegiatan wajib seperti pena sastra. Bahkan kami tidak menyangka anak-anak kelas 3 SD, 4, 5, 6 tuh juga bisa buat buku KAI. Betul kata KAI tadi. Kita bisa melatih kayak gitu. Jadi intinya kegiatan kita positif, nanti akan ada aja orang yang datang. Bahkan kami kecil, awalnya dari rumah yang kecil akhirnya bisa jadi besar. Kami tidak pernah menyangka akan gimana ya, akan diundang sama misalkan TVRI, Net TV atau berbagai stasiun TV. Dan Bunda tidak akan pernah menyangka akan bertemu sama Adi Evnoya seperti itu ya. Tetapi dengan apa? Dengan gerakan kita yang terus-menerus, continue. Jadi program itu sangat penting. Tapi kita sesuaikan, apa kata Kak Asep tadi. Gak mungkin dong, orangnya di pantai. Kita samakan dengan orang yang berada di
daring atau di Bukit Tinggi gitu. Sesuaikan. Kalau anak yang banyak di sana, ya fokus dengan anak. Ada program misalkan anak-anak kita nggak pernah ke sawah. Yuk kita ajak ke sawah. Makanya ada tuh, kalau seperti kami, program kami wisata edukasi. Anak kami nggak pernah melihat bunga rafflesia tuh. Yuk kita lihat ke sana. Kayak gitu. Jadi kegiatan kita itu betul-betul terasa manfaatnya bagi anak atau ke museum. Apapun kegiatan tuh. Setelah itu udah 5, apalagi yang perlu kita kuatkan di TBM kita. Udah program. Setelah program itu kita penting juga publikasi. Setelah publikasi kita itu perlu kolaborasi. Setelah kolaborasi kita perlu evaluasi. Jadi kegiatan kita tidak begitu saja. Sekali 6 bulan atau sekali setahun tuh kita evaluasi. Kurangnya di mana. Selanjutnya kita butuh itu dana. Gak mungkin dong kegiatan tidak ada dana. Mirip Kak Ai aja perlu tepung. Kak Citra itu perlu snack-snack untuk adik-adiknya. Bagaimana? Ini kan dari biaya kita sendiri. Mungkin kita bisa jualan kopi misalkan. Sebetulnya kami pun sebentar. Kami beli kopi di Bukit Apit. Akhirnya kami tempel. Kami setujui gitu ya. Menggunakan rumah baca. Atau kami beli kerupuk jange. Akhirnya misalkan atau kita goreng atau kita buat brand rumah baca kita. Itu juga bisa. Akhirnya kita punya dana. Jadi 10 trik yang Bunda sebut tadi itu perlu kita di taman baca kita. Karena taman baca kita ini enggak jalannya 1, 2, 3 tahun. Tapi dia panjang. Jadi dengan kolaborasi insya Allah akan mudah. Satu lagi kita harus berbagi. Dan ingat, rumah baca ini tidak akan bisa berkembang tanpa kita semua. Karena Bunda merasakan rumah baca anak Nagari itu bukan karena Sri Ekandani sendiri atau bukan Hasan Asari, tetapi kita semua. Kan kita mengikuti IG-nya, Facebook-nya kan dari mulut ke mulut. Akhirnya sampai seperti kami menjadi TBM aktif rekreatif tingkat nasional. Itu tidak pernah kami bayangkan. Tapi apa? Karena continue. Jadi teman-teman di sini semua bergerak terus ada saja jalan Tuhan. Kita tidak punya dana. Anak Kak Sep nih dia bagus nih misalkan di musik. Kalau musik menyerah sama Kak Asep. Jadi kita bisa undang kolaborasi. Kami di sekolah kami Kak Asep, kami bukan ngundangnya dari Rimba Bulan, tapi dia pribadinya. Karena apa? Dia bagus di musik. Jadi dengan kita bertaman baca, akhirnya kita juga bisa mendapatkan finansial untuk kita. Ya kan Kak Asep? Karena Bunda merasakan seperti rumah Bunda diundang. Ada kadang diundang dari rumah bacanya, ada dari sekolahnya. Karena dengan adanya brand rumah bacanya, kegiatan kita, akhirnya kita itu bisa seperti misalkan KAI, continue dengan kegiatan KAI terus-menerus. Akhirnya suatu saat yakin Bunda perpustakaan di daerah KAI. Akhirnya tergiur juga. Dengan kegiatannya begini, akhirnya KAI jadi narasumbernya. Akhirnya KAI itu. Jadi intinya teman-teman itu selalu bergerak. Jangan putus asa. Karena kita harus grow mindset di sini. Bagaimana kita ini menjadi peluang yang baik untuk kita. Ingat, kita di sini menghidupkan literasi, bukan mencari hidup di literasi. Kalau kita menghidupkan literasi niatnya, insya Allah akan dimudahkan Allah. Tapi kalau teman-teman mencari hidup di literasi, itu beda lagi konsepnya. Yakin dan percaya apa kegiatan teman-teman ini akan berdampak. Bukan sekarang saja, tetapi mungkin 5 atau 10 tahun mendatang. Karena ini adalah kegiatan kolaborasi, kita berkolaborasi bersama, saling berbagi. Teman-teman dapat info, ada buku nih
Yuk kita share di grup forum kita. Ada info, oh ada residensi, yuk kita share. Siapapun nanti yang dapat, tidak ada rasa cemburunya. Karena kita sudah berusaha semua. Akan kita lihat, masih ada kadang dia tahu info, tapi tidak di-share. Akhirnya, kasihan teman-teman yang lain. Seperti kan, kita bilang, rabbit hole, DM aja dapat buku. Teman-teman yang belum dapat buku dari Litara, bisa di IG-nya DM. Disuruhnya buat persyaratan. Ya udah, kita dapat buku bersama, itu rasanya pertama-tama dapat buku Kak Ai, Kak Vera, Kak Esi, rasanya keren kali kita rasanya ya. Karena Bunda merasakan gitu. Senang sekali hati kita. Lama-kelamaan kita akan lebih banyak dapat buku. Tinggal pemanfaatannya. Dengan apa? Dengan berkolaborasi. Mungkin itu aja tambahan dari Bunda. Kita tetap bergerak bersama demi mewujudkan sumber literat untuk anak-anak Indonesia emas 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda atas semangatnya gitu ya. Mudah-mudahan trik-trik ini ada 10 tadi ya. Mudah-mudahan insya Allah bisa kita cobakan. Terus mungkin yang seperti tadi niat tadi mungkin kita ubah lagi gitu ya. Menghidupkan literasi ya Bunda ya, bukan hidup dari literasi. Masya Allah. Baik, sungguh luar biasa percakapan kita, obrolan kita malam hari ini, teman-teman. Tadi kalau di jadwalnya sampai 21.30, sekarang sudah 21.56 ini. Apakah masih ada kuota Zoom-nya ini? Sedikit, Bu. Ya, silakan. Nah, ini mengingatkan sih sebenarnya. Mungkin karena beberapa TBM yang tadi saya lihat juga di sini, bagi saya mungkin baru, tetapi entahlah, mungkin berdirinya sudah lama. Tetapi saya mohon juga kepada setiap pengelola TBM, karena di Rimba Bulan kita pernah diskusi dengan teman-teman bahwasanya ketika kita mau mencoba berjalan berbagi buku, nah tetapi kita malah melihat ketika kita searching ke media sosial, hanya ada beberapa foto atau dokumentasi. Nah tadi yang saya kutip, yang saya ingat tadi yang disampaikan Kak Sri adalah mengenai publikasi. Nah ini saya mohonkan juga kepada Bapak Ibu pengelola TBM, saya pikir apapun, sekecil apapun kegiatannya, kalau bisa diposting. Karena selain nanti ada kegiatan dari kita juga ketika ada orang-orang dinas ataupun komunitas lain mau berkunjung ke sana, kita bisa rekomendasikan dan mereka juga bisa melihat di sana kegiatannya apa saja. Nah, kalau via telepon saja, terkadang sekarang susah sih, kalau zaman sekarang kalau via telepon mereka masih banyak yang kurang percaya bahwasanya kalau disebutkan kita ada kegiatan ini, buktinya apa? Nah, dengan adanya dokumentasi mungkin itu cukup membantu bahwasanya TBM kita ini masih ada pergerakannya. Mungkin saya rasa itu sih, minta tolongnya seperti itu. Jadi karena sedikit cerita, Bu. Nah, kalau di Rimba Bulan sendiri, memang di awal-awal TBM terbentuk, kita bermasalah juga mengenai publikasi, karena kita secara pengambilan gambar, pengambilan foto juga butuh belajar lagi, karena teknik pengambilan gambar tentu punya narasi secara tidak langsung. Nah, jadi selain teknik pengambilan foto seperti apa bagusnya, belum lagi nanti pembuatan caption di atau keterangan foto tersebut. Mungkin itu saja Bapak Ibu, biar nanti kita bisa saling kolaborasi tentunya. Nah, jadi yang namanya tema kegiatan malam ini, kemarin sempat ketemu sama Bang Hasan juga, yaitu Sapo Kawan kalau nggak salah ya. Nah, Sapo Kawan. Saya sempat mikir rasanya kalau di Zoom ini kurang puas, mungkin boleh diagendakan kayaknya nih Bang Hasan. Diagendakan bagaimana kalau kita tuh ngumpul semuanya dengan tatap muka gitu kan, mungkin akan rasanya lebih puas ngobrol begitu.
Karena kalau di Zoom ini efektif juga, cuma saya pikir karena kita terkadang terbatas dengan sinyal begitu, Bu. Nah, mungkin itu saja dari saya, Bu. Ya, terima kasih Bang Supriyadi dari Ruang Baca Rimba Bulan. Jadi sekecil apapun kita harus kita posting dan publikasikan gitu ya, dokumentasi kita Bapak Ibu memang harus selalu kita buat gitu ya. Kemudian seperti usulan yang tadi mungkin pada ketua mungkin perlu disegerakan apakah sapu kawannya mungkin secara offline lagi mungkin nantinya gitu ya. Ya seperti kata Ibu Yosi tadi ingin belajar juga bagaimana dokumentasi yang baik, mungkin itu mungkin harapan-harapan kita juga kepada ketua dan pengurus nanti mungkin yang akan merealisasikan mungkin untuk harapan-harapan kita. Apakah masih ada waktunya ini ketua Zoom-nya kita tadi sudah lewat 30 menit dari perencanaannya. Masih adakah rekan yang ingin bertanya? Nah, karena Bang Hasan udah aktif nih, sorry maaf Bang Hasan. Nah, saya pikir kalaupun seandainya ada pertemuan offline nih, saya pikir kita harus punya waktu 1 hari sepertinya. Insya Allah kita akan gamping Asep. Siap. Baik. Sebenarnya saya mendengarkan diskusi hari ini, walaupun sekali-sekali saya hadir juga kan. Ya karena saya merasa ya ini kami ya dari PW merasa apa yang kami harapkan ya. Sebenarnya tujuan saya hari ini ada diskusi ini adalah bahwa setiap orang ya, setiap TBM itu punya peran. Maksudnya kita adalah sejajar gitu ya. Kita setiap pengurus, pengelola itu sejajar semua. Kita punya hak untuk berbagi, bercerita, ya, ataupun melakukan menjadi narasumber atau apa. Itu makanya ini tujuannya. Jadi ini makanya saya obrolan santai. Ya. Setiap orang punya cerita sendiri yang untuk dibagikan, ya. Dan kita punya ide-ide. Habis itu kita punya menghasilkan ide-ide masing-masing gitu. Ya, hari ini hal itu terbuka ya. Ya kita tidak harus mengundang narasumber yang punya ketokohan yang tinggi ya atau punya ini ya. Ya kita bukan mendengarkan mereka berbicara ya. Tapi hari ini orang punya hak ini. Jadi minggu depan 2 minggu lagi kita jumpa lagi seperti ini ya. Mudah-mudahan lebih banyak. Ini 28 orang ya di peserta ya 28 30 ini tetap ini stabil ya, tidak turun, tidak stabil di 28. Dia mendengarkan dari awal sampai akhir ya. Saya sangat bersyukur juga ya. Ya ini ajang kita untuk berbicara, ajang kita untuk mengaktualisasikan diri, bercerita tentang gerakan kita, apa masalahnya, semua. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ya, karena tadi bahwa kita punya gerakan masing-masing ya, kita punya permasalahan masing-masing ya. Tapi kami dari Forum TBM ya ya mewadahi, memfasilitasi kawan-kawan. Karena bagi saya hari ini ya, untuk pertama ini kita lakukan online ya. Tapi kalau untuk menjawab dari Asep ya, dari Mbak Bulan, kita mau mengadakan secara offline, yaitu saya sangat senang sekali ya. Pasti pingin kita berbicara secara offline ya, kita bertemu di satu ruang-ruang ya, kita berbicara kita ketemu ya. Dan mudah-mudahan itu bisa terwujud di tahun ini ya, melalui advokasi kita ke dinas-dinas yang terkait ya, kita bisa berkumpul ya. Ya, tapi untuk sapu kawan ya, ini ya tema ini akan dilakukan secara online saja. Memang tidak ada yang versi offline ya. Mungkin kalau versi offline nanti diskusi literasi namanya ya gitu. Tapi kalau ini memang kita online, dan ini mudah-mudahan kita stabil, kita melakukan. Saya mengatakan tadi, saya tidak mementingkan berapa banyak yang datang hari ini.
Yang penting ada narasumbernya, ada moderatornya, ya, ada narasumber 2, moderator 1, ya udah kita jalani, kita bicara ngobrol saja. Ya bagi saya ini kan saya rekam, saya catat kan, nanti saya upload ya. Ini menjadi catatan-catatan setidaknya catatan-catatan dari Forum TBM, ya. Dan ini akan jadi catatan-catatan digital juga bagi kawan-kawan ya, bahwa kawan-kawan itu pernah hadir, pernah bercerita, berbagi, ya itu. Jadi saya tidak mementingkan secara kuantitas, tapi mudah-mudahan ini berbagi. Dan ini kita trial yang pertama, saya rasa ini sangat sukses, saya antusias. 2 minggu lagi kita akan ketemu ya di kegiatan seperti ini. Ini asal teman-teman tahu nih, saya buka rahasia nih. Kenapa saya pakai Zoom ya? Sebenarnya ada versi IG sama versi ini ya, mau Zoom gitu. Kalau IG tadi saya katakan ruangannya potret kan, memanjang kan, tapi yang hadir juga nanti kan tidak bisa seperti ini nih, interaktif gitu ya. Ya bisa ya baru ngelek-ngelek lah ya, mudah-mudahan ini kalau di Zoom bagus. Dan teman-teman tahu bahwa saya mesan Zoom-nya ini murah kan, tidak mahal kan, memang per hari gitu. Nah, jadi tidak ada masalah soal ini, tapi fasilitasi lah. Nah, jadi saya ingin ketemu, kita 2 minggu sekali berbicara ya. Nanti mungkin ada orang-orang baru yang hadir ya, mereka tertarik. Nah, itu memang dari Forum TBM. Ya setiap orang bisa berbicara. Saya apresiasi kawan-kawan, Kak Nipera, Kak Ai, ya, Asep, si Citra, ya, dan kawan-kawan semua yang hadir di sini, Bang Dedi, ya, Kak Esi yang saya tahu nih, saya ikuti ya, makanya tadi kalau bicara tentang betul kata Bang Asep bahwa hari ini digitalisasi itu hadir di tengah-tengah kita, tidak mungkin apa yang kita lakukan tidak kita publikasi. Karena saya tahu kawan-kawan yang bergerak itu, ya saya terkadang ya saya dari anggota Forum TBM, saya ketua Forum TBM. Jadi kadang-kadang orang pusat itu meminta, Bang, siapa rekomendasi TBM gitu. Saya tidak bisa melihat kalau tidak ada publikasi atau terkoneksi dengan Forum TBM gitu. Jadi kadang-kadang ada mereka minta narasumber atau apa Bang rekomendasi TBM mana gitu ya, pasti yang saya pantau adalah yang bergerak gitu ya melalui media sosialnya. Ya mungkin saya apresiasi kawan-kawan semua ya, saya senang sekali walaupun udah 2 jam lebih 7 menit ya, tapi saya bangga, saya senang dengan gerakan ini. Mudah-mudahan 2 minggu lagi kita ketemu gitu, jadi macam wirid ini ya, wirid 2 mingguan lah ya. Ya semua orang bisa punya hak bicara lah. Kita tidak ada, kita sejajar semua, tidak ada yang harus ditokohkan gitu ya. Kita punya ekspresi masing-masing. Mungkin dikembalikan ke Kak Bunda Vera. Terima kasih banyak Ketua. Jadi yang tertinggal kita ucapkan atas fasilitasi dari Ketua Forum bahwa adanya acara Sapo Kawan yang mungkin kata Ketua nanti akan tetap kita laksanakan secara offline. Edisi pertama ini itu dengan tebar kebaikan melalui literasi. Insya Allah semua yang telah teman-teman sampaikan tadi, rekan-rekan sampaikan tadi menjadi kebaikan bagi semuanya. Dan insya Allah dengan niat kita, lillahi ta'ala, gerakan literasi kita ini terus bergerak dan menyala ya. Jadi saya mungkin karena Ketua tadi sudah mengatakan sudah lewat dari jam 10 ini, juga terima kasih atas dan bermanfaat ini. Ya. Dikembalikan ke pembawa acara. Ya, kami kembalikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan. Yo, Bang Hernan.
Bang Hernan? Melempar kali, nak. Enggak ada Bang Hernan. Tapi ya, Kak Per aja lah menutup. Kang Hernannya enggak ini. Udah ditutup tadi. Udah ditutup. Oke. Nah ya. Terima kasih kawan-kawan semua. Saya yang nutup ya. Ya tadi ini. Ya terima kasih kawan-kawan semua. Mudah-mudahan nanti 2 minggu lagi kita ini ya. 2 minggu lagi kita cerita. Jadi 2 minggu lagi berarti ini tanggal 12. Berarti tanggal berapa? 23 mungkin ya. 23 ya. 26 ya. Iya. Ya 26. Jadi tanggal 26 kita ketemu. Jadi yang sudah mendaftar itu ada TBM Olala dari Pasaman Barat menjadi narasumber. Tapi masih ada satu lagi yang belum. Kan narasumbernya 2. Yang mana tahu Rimba Bulan mau berbagi juga. Atau siapalah yang mendaftar, ada linknya di grup nanti. Oke, terima kasih kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ya, tutup ya. Oke, siap, Bang. Ya. Salam kenal juga kepada semua pengelola TBM. Assalamualaikum.